wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Santika Oktavia dengan NIM 1807030337. Salah satu mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Arangiri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum sebuah webinar yang berjudul Arus dan Gelombang. Gerakan yang terjadi di lautan dikategorikan sebagai gelombang, pasang surut, dan arus. Arus itu seperti aliran sungai di lautan berupa volume air yang teratur dalam jalur dan arah tertentu. Arus dapat terancam dengan perubahan iklim yang terjadi, dan arus memiliki kecepatan yang berbeda. Arus menyumbang sekitar 40% dari transportasi panas global. Gelombang terbentuk secara umum dan kontras. Kemudian lapisan lautan itu terdiri menjadi 3 bagian, yaitu lapisan atas, tengah atau thermocline, dan yang terakhir yaitu lapisan deep water. Pada umumnya, arus vertikal muncul karena perbedaan massa jenis yang datang dan disebabkan oleh perubahan suhu dan salinitas. Layer in the ocean terdiri dari tidak hanya dari satu bagian lapisan saja, melainkan terdiri dari banyak lapisan yang ditentukan oleh air. Suhu pada lapisan ini adalah lapisan permukaan atau biasa disebut juga dengan zona kulit laut atau sinar matahari, karena pada lapisan ini berinteraksi dengan gelombang dan angin serta mendistribusikan kehangatan, sehingga lapisan ini dinamakan dengan lapisan yang hangat. Lalu, lapisan di bawahnya terdapat lapisan thermocline. Lapisan thermocline ini adalah lapisan transisi antara campuran air yang lebih hangat dengan air yang lebih dingin di bawahnya. Oleh karena itu, saat kita berenang di lautan samudra, maka akan relatif lebih mudah untuk diketahui saat telah mencapai garis terimis dalam suatu badan air karena terdapat perubahan suhu. Faktor kekuatan utama atau faktor primer terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemanas matahari, di dalamnya itu terdapat kepadatan suhu. Yang kedua, angin. Yang ketiga, gravitasi. Dan yang keempat, kekuatan Coriolis. Faktor sekunder yang mempengaruhi aliran arus gaya pertama adalah perbedaan suhu dan salinitas untuk interpolasi, sehingga pemanasan matahari pertama dengan energi matahari menyebabkan air. Gaya gravitasi untuk menarik air dan menciptakan afilasi dan kumparan. Permukaan mencapai 400 meter di atas lautan dan sekitar 10% dari semua air di lautan. Arus air dalam atau yang biasa disebut dengan arus termal di bawah 400 meter, 90% di lautan. Yang pertama, memindahkan organisme yang hanyut, larva ikan, plankton, ubur-ubur yang menyebabkan populasi. Yang kedua, memungkinkan pembuahan eksternal. 3. Membawa oksigen sebagai nutrisi pencampuran air. Yang keempat, membuang polutan atau limbah. Yang kelima, sebagai transportasi panas, yaitu dapat mempengaruhi cuaca atau iklim. Ekosistem, ketersediaan nutrisi, pengangkutan telur dan lava ke area pembibitan, dan yang terakhir yaitu distribusi dan kelimpahan harta laut.
Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.